Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mahasiswa hibrid semua, selamat berjumpa kembali dengan frekuensi yang sama seperti frekuensi minggu-minggu kemarin, yaitu frekuensi silaturahim. Kenapa kita harus menggunakan frekuensi silaturahim? Karena dengan silaturahim kita insya Allah akan dipanjangkan umurnya yang berkah, akan diluaskan rezekinya yang berkah, juga mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa hibrid semua, minggu kemarin alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang perkembangan sosio-emosional anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang variasi individual. Dalam hal ini adalah variasi intelijensi dari manusia atau dari anak-anak didik kita. Mahasiswa hibrid semua, jadi definisi intelijensi dari beberapa pakar, dari beberapa ahli seperti pakar yang bernama Clavarde dan Stern itu mendefinisikan bahwa intelijensi itu adalah suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri mental terhadap situasi baru. Kemudian Bahler mendefinisikan bahwa intelijensi itu adalah tindakan yang disertai dengan pemahaman atau pengertian. David Wessler mendefinisikan bahwa intelijensi itu adalah kapasitas untuk mengerti lingkungan dan kemampuan akal budi untuk mengatasi tantangan atau hambatan. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa intelijensi itu merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Intelijensi juga tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat disimpulkan dari tingkah laku nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Intelijensi tercermin dari tingkah laku yang terarah pada penyesuaian diri terhadap lingkungan dan pemecahan masalah yang muncul. Itulah kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil dari definisi intelijensi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi itu. Yang pertama itu faktor bawaan atau natur. Penelitian menunjukkan bahwa individu atau manusia yang berasal dari satu keluarga atau bersanak saudara itu nilai tes IQ-nya itu berkorelasi atau ada hubungannya satu sama lain itu berkisar kurang lebih 0,5. Itu indeks korelasinya. Kemudian di antara saudara kembar korelasinya sangat tinggi, yaitu kurang lebih 0,90. Tetapi kalau individu itu tidak bersanak saudara atau berlainan ibu dan bapaknya, itu korelasinya sangat rendah, yaitu kurang lebih 0,20. Nah, penelitian ini terhadap anak-anak yang diadopsi diperoleh hasil IQ mereka itu berkorelasi
tinggi dengan orang tua sesungguhnya, yaitu antara 0,4 sampai dengan 0,5 korelasinya. Kemudian studi terhadap anak kembar yang diasuh terpisah tetap menunjukkan IQ yang berkorelasi tinggi. Jadi anak kembar tetapi diasuh dari kecil sampai dengan besar di tempat yang terpisah, tetapi menunjukkan korelasi IQ-nya itu sangat tinggi, yaitu 0,90. Kesimpulannya bahwa walaupun lingkungan berpengaruh terhadap taraf kecerdasan seseorang, namun banyak hal dalam kecerdasan tetap tidak terpengaruh. Itu pengaruh yang pertama. Pengaruh yang kedua yaitu faktor lingkungan atau nurtur. Bahwa intelijensi itu tidak dapat terlepas dari perkembangan organis otak. Di sisi lain, perkembangan sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi atau pengaruh lingkungan sangat penting. Selain gizi, rangsangan yang bersifat kognitif, emosional dari lingkungan juga berpegang peranan penting. Ini ada studi penelitian juga bahwa intelijensi bisa berkurang karena tidak adanya rangsangan tertentu di awal kehidupannya. Skill dan Skodak dalam studi longitudinal menemukan bahwa anak-anak yang dididik dalam lingkungan yang kaku, kurang perhatian, kurang dorongan, lalu dipindahkan ke dalam lingkungan yang hangat. Dengan penuh perhatian, dorongan, rasa percaya, itu akan menunjukkan peningkatan skor tes kecerdasan. Zhayong di dalam penelitiannya menemukan anak satu memiliki taraf kecerdasan lebih tinggi daripada adiknya karena anak pertama dalam waktu yang lama hanya dikelilingi oleh orang-orang dewasa atau memberikan keuntungan intelektual, sedangkan adik-adiknya tidak. Kemudian dapat disimpulkan bahwa intelijensi dipengaruhi oleh kualitas intelijensi orang tua serta kondisi anak pada saat pembentukan dalam kandungan atau bawaan. Kemudian intelijensi juga dipengaruhi oleh gizi selama masa pertumbuhan. Intelijensi juga dipengaruhi oleh rangsangan-rangsangan intelektual yang memberikan sumber pengalaman pada masa-masa sensitif seperti pendidikan, latihan keterampilan, dan lain-lain. Yang perlu kita perhatikan bahwa intelijensi itu tidak sama dengan IQ. Intelijensi itu adalah konsep umum tentang kemampuan individu, sedangkan IQ hanyalah hasil dari suatu tes intelijensi tertentu. Jadi hanya mengukur sebagian kecil dari intelijensi. Jadi intelijensi itu, kecerdasan itu bukan kecerdasan otak saja, tetapi majemuk, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan tingkah laku, dan lain-lain. Sesuai dengan tahap perkembangan organis otak, maka pada masa pertumbuhan sampai dengan usia 20 tahun terjadi peningkatan intelijensi. Setelah itu, masa stabil kemudian sejalan dengan kemunduran organis otak akan terjadi penurunan intelijensi. IQ atau Intelligence Quotient adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Jadi, IQ itu hanya sedikit memberikan indikasi tentang kecerdasan, tidak menggambarkan kecerdasan secara keseluruhan. Ada satu perhitungan skor IQ, yaitu IQ sama dengan MA dibagi CA dikali 100%. Di mana MA itu adalah mental age
dan CA itu adalah chronological age. Kemudian ada kriteria bila seseorang dalam memecahkan persoalan yang disajikan dalam tes kecerdasan, yaitu umur mental, tersebut sama dengan kemampuan yang seharusnya ada pada diri seseorang seumur dia saat itu atau umur kronologis atau CA, diperoleh skor 1 dikalikan 100 dan dipakai sebagai dasar perhitungan IQ. Nah, kriterianya itu bila MA atau mental age lebih besar dibandingkan dengan CA atau chronology age, akan diperoleh skor lebih tinggi dari 100 dan ini mengindikasikan terjadinya kemajuan intelektual. Sebaliknya bila mental age kurang dibandingkan dengan chronology age, akan diperoleh skor IQ kurang dari 100 dan ini mengindikasikan keterbelakangan mental. Rumus tersebut tidak dapat digunakan bila otak telah mencapai kematangan atau stagnan atau turun, diatasi dengan membandingkan skor seseorang dengan kelompok umur yang sama. Kemudian ada skala skor dari Wechsler, itu skornya itu ada yang kurang dari 65. Menurut si Wechsler ini terjadi mental defektif atau menurut versi Depdikbud itu adanya keterbelakangan mental. Apabila skornya itu 66 sampai dengan 79, menurut Wechsler itu terjadi borderline atau menurut Depdikbud itu terjadi kelambatan belajar sampai dengan skor 90. Nah, skor 91 sampai dengan 110 itu menurut Wechsler itu adalah average atau menurut Depdikbud juga sama, rata-rata gitu, itu kelas rata-rata. Kemudian apabila seseorang memiliki skor 111 sampai dengan 119, menurut Wechsler itu dikategorikan sebagai bright normal dan menurut Depdikbud itu dikategorikan di atas rata-rata. Sampai dengan di atas 128 itu adalah sangat superior. Intelijensi yaitu kemampuan umum individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di dalamnya. Terdapat kemampuan yang sangat spesifik. Aptitude atau bakat itu kemampuan yang spesifik yang memungkinkan individu mencapai suatu kecakapan, pengetahuan atau keterampilan tertentu setelah melalui latihan. Bakat yang tidak dapat segera diketahui melalui tes intelijensi atau tes bakat dirancang khusus untuk mengungkapkan kemampuan yang sangat spesifik itu. Ada contoh dari tes bakat, biasa dipergunakan untuk memasuki suatu perguruan tinggi, yaitu namanya Scholastic Aptitude Test atau SAT. Ini adalah tes bakat yang dirancang untuk mengungkap prestasi belajar pada bidang tertentu. Misalnya, tes potensi akademik atau TPA, Graduate Record Examination atau GRE. Itu adalah beberapa contoh dari tes bakat. Atau ada Vocational Aptitude Test atau Interest Inventory. Tes ini dirancang untuk mengungkap kesesuaian dengan bidang pekerjaan tertentu. Misalnya, Differential Aptitude Test, Coder Occupational Interest Survey. Demikian mahasiswa hibrid semua, mudah-mudahan dapat dimengerti dan tugas mahasiswa hibrid untuk minggu sekarang yaitu membuat video presentasi tentang proses informasi.
ya. Jadi mahasiswa semua mahasiswa hibrid membuat video presentasi tentang proses informasi. Demikian barangkali penjelasan dari Bapak untuk mahasiswa hibrid semua. Mudah-mudahan mahasiswa dapat mengerti. Bapak akhiri, mudah-mudahan pertemuan kita saat ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu pertemuan yang bernilai ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.